Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial karena ada beberapa dalam sesi kajian yang melahirkan sesi tanya jawab, namun belum tuntas kemudian itu dilangsungkan karena keterbatasan waktu dan kondisi tentunya. Baik di beberapa pengajian offline ataupun juga beberapa pengajian online atau bahkan sesi tanya jawab yang ditampilkan lewat sumber-sumber informasi baik di Instagram ataupun juga di YouTube agar kita bisa mengelaborasi, memperdalam kajian-kajian dalam konteks keislaman. Alhamdulillah ada waktu yang insya Allah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berdiskusi, dan teman-teman di admin telah merangkum. Masya Allah, ini ada berapa banyak juga ya teman-teman ya. Kita satu-satu lah ya, kita coba diskusikan pelan-pelan. Spesial hari ini kita ada waktu kurang lebih sampai 45 menit sampai 60 menit ke depan. Baik, sementara yang direkap oleh tim admin ada beberapa, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru saya terima juga dari akun Art Zakiatur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa nazar itu dibatalkan atau digugurkan? Terima kasih Ustadz. Nazar, apa itu nazar? Ya, kita definisikan dulu ya. Apa itu nazar? Setelah itu baru kita masuk kepada dalil, lalu hukum menjawab pertanyaannya. Nazar itu adalah satu kewajiban yang dilekatkan kepada diri yang sebelumnya tidak ditetapkan oleh syariat ya dalam kewajibannya. Maksudnya seseorang mewajibkan kepada dirinya sendiri yang ketentuan kewajiban itu pada asalnya tidak ada dalam syariat ya, tidak mewajibkan kepada dirinya sebagai hukum umum, tapi dia melekatkan itu kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, bentuk nazar itu ada dua ya. Satu, kewajiban yang dibenarkan secara syariat dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah bentuk kewajiban yang dimaksudkan kewajiban dia mewajibkan pada dirinya sendiri, maksudnya yaitu mengerjakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai syariat atau secara bahasa syariat disebut dengan maksiat. Kita bisa cek misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang sanadnya diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha di Al-Bukhari ya. Kalau tidak keliru coba dicek nomor hadis 6696 6696. Ya, haddatsana qala an Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, ummul mukminin ibunda kita semua, semoga Allah merahmati, memuliakan dan menjadikan yang terbaik dari beliau di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara liyuti' Allah, kan, siapa yang bernazar untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyuti'hu, maka lakukan ketaatan itu. Jadi ada orang bernazar, misal kalau saya mendapatkan promosi jabatan ya tertentu misalnya, maka saya akan menyantuni 10 anak yatim. Ya, menyantuni anak-anak yatim ini kan bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian yang dibenarkan dalam syariat Islam. Nah, hukumnya umum, ya kan? Tapi dia menjadikan itu mengikat untuk dirinya, dia mewajibkan. Saya pengen nyantunin anak yatim kalau saya dapat promosi jabatan, ya. Nah, sedangkan dalam Al-Qur'an kan kita temukan, ya, misalnya di surah Al-Maun itu kan wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, itu kan. Nah, maka dia melarang dirinya, ada orang-orang yang melarang dirinya untuk memberi makan orang-orang miskin misalnya kan. Kemudian dan seterusnya ya, dan seterusnya ayat. Ada juga yang terkait dengan konteks kemiskinan itu, ada yang terkait dengan statusnya yatim atau bukan yatim dan sebagainya. Atau ada yang spesifik juga sabda Nabi SAW untuk bisa merawat anak-anak yatim, misalnya ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah, saya dan pemelihara perawat anak-anak yatim seperti ini di surga ya. Jadi dekat sekali hubungannya. Nah, ini kan umum konteksnya, tapi dia berusaha mewajibkan kepada dirinya yang diikat dengan status kalau dapat promosi jabatan. Atau misalnya yang lain, dia katakan kalau saya dapat promosi jabatan kan, dan punya kemampuan ini, saya akan menunaikan ibadah haji misalnya, atau saya akan tunaikan ibadah umrah. Umrah, haji, ya hukumnya terbuka. Kapanpun ada kemampuan, ya dia bisa lakukan. Nah, namun dia mengikat dirinya untuk menunaikan itu. Ya, jadi kalau saya dapat promosi jabatan, saya ingin umrah misalnya kan. Nah, maka
ketika nazar atau kewajiban yang dia lekatkan pada dirinya itu terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang semacam itu kata Nabi lakukan. Ya. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan pelanggaran terhadap syariat, wa man nadzara li ya'siyallaha fala ya'sih. Kata Nabi SAW, tapi kalau ada orang bernazar untuk dalam konteks berbuat yang melanggar syariat, dalam konteks bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan, jangan bermaksiat kepada Allah. Ya, kalau ada orang berkata, kalau saya misalnya dapat promosi jabatan, maka saya akan ikut berjudi. Kalau saya promosi jabatan misalnya, maka saya akan ikut mabuk. Nah, itu hal yang tidak dibenarkan, hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, maka dari sini kemudian muncul hukum-hukum kewajiban menepati nazar yang telah diucapkan atau yang telah dikomitmenkan bila itu terjadi. Nah, kemudian ketika dia sudah mengatakan, kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan menaikkan umrah, saya akan puasa di pekan ini Senin dan Kamis, ya kan? Lalu terjadilah itu. Ya, Allah misalnya jadikan dia naik promosi jabatan, dapat apa yang kemudian tadi dia harapkan, maka terikatlah ia dengan nazar. Ya, dengan ketentuan, dengan kewajiban yang ia telah ucapkan melekat kepada harapan yang tadi dia sebutkan. Maka muncullah hukum-hukum dalam Al-Quran untuk menepati nazar yang dimaksudkan. Misalnya kita temukan di dalam surah ke-76 Al-Insan, ya, dari ayat 7 sampai dengan 9 itu, ya, yufuna bin nadhir wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Sifat orang-orang mulia itu senantiasa menepati nazar, ya, atau di Al-Hajj juga di surah Al-Hajj surah ke-22 ayat 29 juga disebutkan wal yufu nudharahum, dan hendaklah mereka kemudian menepati nazar-nazar mereka. Ya, di masa lalu juga sebelum era Nabi Muhammad SAW sudah ada nazar-nazar. Seperti misalnya nazarnya istrinya Imran. Ya, istrinya Imran itu Hannah namanya. Hannah ketika mengandung itu bernazar, kalau anaknya ini lahir, ya maka yang terlahir ini saya bernazar akan didekatkan dengan Allah, dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja. Akan dirawat, diberikan tempat yang baik, khusus diinvestasikan untuk kepentingan ibadah. Seperti diabadikan di Quran surah ke-3 Al-Imran di ayat ke-36. Ya, dari 35-nya, dari 35 nazarnya, 36 lahir anaknya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya, ketika istrinya Imran itu bernazar pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anak yang saya kandung ini, ya, kalau dia terlahir maka saya akan khususkan anak ini untuk berkhidmat, beribadah kepadamu saja. Bahkan nanti setelah ia lahir di ayat 36 itu, falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi ketika terlahir anaknya, maka lahir perempuan, dari situ diberi nama yang sesuai dengan harapannya. Ya, diberi nama dengan Maryam, perempuan yang terjaga, perempuan terhormat. Kemudian setelah itu dimohonkan perlindungan kepada Allah agar tidak digoda oleh setan. Jadi kalau nazar itu siap untuk dilakukan, lahir anaknya, maka dikondisikan semua perangkat-perangkatnya. Kayak tadi misalnya saya ingin mendekatkan anak ini karena Allah saja. Lahir, saya akan siapkan anak ini menjadi ahli Quran. Saya akan siapkan anak ini kalau lahir menjadi ahli hadis. Maka siapkan perangkatnya. Begitu lahir beri nama yang sesuai. Misalnya Muhammad Ahlul Quran, Muhammad Hamilul Quran, Muhammad Faqihul Hadis kalau laki-laki misalnya. Kalau perempuan misalnya Aisyah Muhibbatul Quran Karim atau Aisyah Habibatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Misal gitu kan. Jadi ketika terlahir kita siapkan, lalu setelah itu berdoa kepada Allah, lalu carikan orang-orang baik untuk merawat dia, dalam arti mengajarkannya, mendekatkan dirinya kepada Allah. Seperti Sayyidah Hannah pernah melakukan itu dengan menjadikan anak yang lahir Maryam dirawat kemudian oleh pamannya Zakaria dan dibuatkan mihrab khusus untuk mendapatkan cita-cita itu dan menepati nazarnya. Jadi banyak sekali di era-era terdahulu juga nazar-nazar yang sempat kemudian disampaikan dan itu harus dilakukan. Jadi kalau sudah bernazar dan itu positif, maka hukumnya wajib berdasarkan ayat-ayat tadi, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan. Hanya babnya barangkali kewajiban itu kan diikat oleh kemampuan. Jadi persoalannya mampu tidak menunaikannya. Ya kan? Nah, jadi kalau kita misalnya sudah bernazar, maka sepanjang berkehidupan harus berusaha untuk mewujudkan itu. Jadi berusaha mampu. Jangan diukur saya nggak mampu, saya nggak mau lakukan. Tidak. Ya, jadi kalau sudah dapat jabatan tadi dengan bernazar, udah ada jabatan, ingin menyantuni 10 anak yatim, berusaha untuk menyantuni. Ya bismillah. Carikan kemudian usaha yang maksimal sampai bisa menyantuni itu. Carikan peluang sampai bisa menunaikan. Jangan ditunda-tunda. Begitu ada kemampuan, lakukan. Karena itu nikmat yang Allah berikan. Anda dapat apa yang Anda harapkan, terus Allah berikan kemampuan, lakukan. Karena itu adalah kasih sayang Allah yang menjadikan Anda mampu memenuhi nazar. Jangan ditunda-tunda.
ya, atau bahkan kemudian Anda simpulkan saya nggak bisa, tidak. Sepanjang berkehidupan, usahakan untuk mampu melakukan itu. Kalau sampai kemudian meninggal dunia, tak mampu untuk dilakukan, ya, atau misalnya ada uzur tertentu yang tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka dia tidak berdosa. Yang penting dia sudah berusaha untuk menepati atau melakukan itu semua. Jadi kurang lebih itu yang bisa dijawab dari pertanyaan apakah nazar itu bisa dibatalkan atau digugurkan. Nazar tidak bisa dibatalkan atau tidak bisa digugurkan. Babnya hanya sebatas mampu atau tidak untuk melakukannya. Jadi tidak dibatalkan, tidak digugurkan, hanya mampu atau tidak melakukannya. Nazar itu batal dengan sendirinya, gugur dengan sendirinya kalau yang dinazarkan itu bentuknya maksiat kepada Allah atau hal-hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Ya, yang maksiat seperti tadi yang tadi saya sampaikan, ada orang bernazar kalau saya mendapatkan promosi jabatan, saya akan ikutan judi, saya ikutan mabuk, maka itu tidak boleh dilakukan. Atau yang mustahil untuk dilakukan, ya, kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan terbang ke bulan, ya kan itu nggak mungkin ya untuk bisa dilakukan terbang, ya, bukan naik pesawat atau apa yang atau membebani diri sendiri. Kalau saya dapat promosi jabatan, saya akan berenang, ya, melewati Samudra Hindia, kan itu nggak mungkin gitu kan. Kalau Anda berenang juga mencelakai diri sendiri, itu nggak bisa, sangat menyulitkan untuk membebani diri sendiri. Kurang lebih demikian yang bisa disampaikan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Jadi ayatnya sudah saya sampaikan, hadisnya juga sudah saya utarakan. Dari akun Cahyani 093. Assalamualaikum, salam wabarakatuh. Pak Ustadz Adi, boleh di YouTube diajarkan memandikan dan cara mengafani jenazah? Boleh, insya Allah ya. Insya Allah, tolong dicatat ya teman-teman admin ya. Jadi ada materi kita dengan izin Allah, cara memandikan dan cara mengafani jenazah. Insya Allah, mudah-mudahan nanti kita bisa siapkan edisi khusus ya untuk fikih jenazah. Biiznillah. Dari akun @rumahquran.it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, afwan, apa hukum dari membuka aurat? Ya, aurat itu terbuka lalu harus ditutup. Ya. Aurat itu terbuka, aurat itu sesuatu yang terbuka, yang tidak nyaman untuk disaksikan, tidak nyaman untuk dilihat. Karena itu bagian tubuh kita, ada bagian-bagian tertentu yang kalau terbuka nggak nyaman untuk dilihat, atau bisa melahirkan syahwat tertentu, baik laki-laki atau perempuan. Ya, bukan hanya perempuan, laki-laki demikian. Kalau ada aurat-aurat tertentu, atau hal-hal terbuka, aurat itu sesuatu yang terbuka, makanya ditutup. Ya, tutup aurat itu, maksudnya jangan terbuka, tutup aurat itu. Yang kalau kemudian dia terlihat terbuka, maka ada dua kondisi. Satu, menyebabkan tidak nyaman untuk dilihat. Yang kedua, bisa melahirkan dorongan kepada hawa nafsu, keinginan-keinginan buruk untuk muncul, ya, dan itu menjadikan setan tertarik untuk memberikan was-was. Ya, baik di laki-laki ataupun di perempuan. Nah, nanti ada batasan-batasan. Ya, apa batasan-batasan untuk laki-laki? Misalnya kan ada batasan-batasan tertentu. Taruhlah misalnya kalau kita perhatikan termasuk dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dihimpun oleh para ulama kita, baik yang kemudian dari batasan perut sampai dengan ke lutut, itu kan, itu yang ditutup, itu kan yang paling standar. Ya, yang paling standar artinya bagian-bagian di luar itu pun kalau kita kemudian memenuhi itu semua dengan bisa menutupnya, tutup. Ya, tapi ada bagian-bagian yang tidak perlu ditutup untuk membedakan dengan perempuan. Ya, misalnya aurat-aurat tertentu dari leher ke atas ke sini ke kepala, kan nggak harus bagi laki-laki menutup, ya, dan tidak ada ketentuan untuk membedakan laki-laki dengan perempuan di situ. Maka tidak layak laki-laki menggunakan kerudung atau laki-laki pakai jilbab, itu kan bagiannya perempuan, gitu kan. Nah, karena itu bagian-bagian tertentu di aurat-aurat itu, satu tadi yang saya sampaikan, kalau terbuka orang tidak akan nyaman melihatnya. Ya, makanya kan laki-laki juga kalau pakai celana, misalnya kan, coba ada laki-laki pakai celana di atas lutut, misalnya kan dari paha agak naik ke atas, celana minim, itu kan, atau ada orang menyebut sekarang celana monyet gitu kan, padahal monyet juga nggak pakai celana itu gitu ya. Nah, ini Anda bisa bayangkan bagaimana kalau ada laki-laki jalan-jalan ke mall, jalan-jalan di pasar dan sebagainya pakai celana begitu, kan jadi tertawaan orang gitu kan, dan tidak nyaman untuk dipandang. Maka tutup, pakai celana di bawah lutut, ya, nah itu ciri khas untuk laki-laki seperti itu, ya. Kemudian juga tidak perlu dia menutup berlebihan apa-apa yang tidak perlu ditutup. Kayak tadi kan, ke kepala misalnya, coba lihat laki-laki pakai jilbab, laki-laki pakai kerudung, kan jadi olok-olokan orang, kan? Nah, jadi hal-hal tertentu bagi laki-laki yang menjadikan kewibawaannya terjaga, itu bagiannya. Nah, perempuan ada bagian-bagian tertentu yang membedakan dengan laki-laki. Karena bagian dari tubuh perempuan itu sebagian besarnya adalah aurat. Maksud aurat itu apa? Aurat itu maksudnya ketika dia terbuka, itu berpotensi dua hal tadi. Ya, satu, ada bagian-bagian yang memang ketika terbuka tidak nyaman untuk dipandang. Ya, perempuan-perempuan jalan misalnya dengan naudzubillah min dzalik, ya, pakaian-pakaian yang sangat minim,
ya hanya menutup bagian-bagian yang intinya saja misalnya, kan juga nggak nyaman untuk dipandang. Ya, naik angkot pakai pakaian yang demikian kan orang juga nggak nyaman, gitu kan? Kemudian juga bagian-bagian tertentu yang memang secara umumnya bisa melahirkan syahwat. Ya, karena itu kemudian dijagalah perempuan tuh untuk menjaga kehormatannya. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat jilbab misalnya, asa yu'rafna fala yu'dain, supaya dia itu dikenali identitasnya sebagai perempuan yang terhormat, terjaga supaya tidak banyak diganggu. Ya, maka ditutup kemudian bagian dari atasnya sampai bagian dari ke bawahnya. Itu justru untuk melindungi perempuan, ya. Saking sayangnya Allah, ya saya ingin melindungi hamba-hambaku yang perempuan, dijaga kehormatannya, ya, supaya dia tidak mudah untuk disentuh, baik sentuhan langsung atau tidak langsung. Orang kan sentuhan langsung ya bisa dengan sentuhan-sentuhan bagian tubuh, tidak langsung tuh dengan perasaan-perasaan tertentu yang secara tidak terhormat itu bisa terjadi gitu. Makanya dengan demikian diberikan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ketentuan syariat berpakaian yang terhormat bagi seorang muslimah. Ya, jadi kalau dalam persepsi manusia pakaian terhormat itu bisa beda-beda. Di tempat A sudah terhormat, tempat B belum tentu terhormat. Ya, itu kan budaya. Tapi dalam Islam Allah memberikan satu gambaran, satu spesifikasi. Ini loh yang ketentuan Allah mengatakan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu bagaimana seseorang itu bisa menghormati orang lain. Ya, dengan pakaian apa seorang perempuan dipandang terhormat oleh perempuan yang lainnya atau juga oleh laki-laki yang berinteraksi dengan dia. Nah, Allah itu sampai tahu kan, Maha tahu keisi hatinya, Maha tahu kefikirannya. Jangan-jangan kita diperlakukan sebagai orang yang terhormat, Anda perempuan dipandang terhormat, dia senyum dan sebagainya, tapi dalam hatinya kan nggak tahu rencana dia apa, melihat Anda seperti apa, Anda berpenampilan bagaimana. Karena itulah datang syariat memberikan kemudian perlindungan kepada perempuan dan menjaga status terhormatnya. Ini yang ditutup, ini yang dijaga, ini yang boleh terbuka. Ini ya bagian wajah depan, ini ya yang bagian telapak tangannya misalnya, atau bagian telapak tangan yang baik ke punggung ataupun bagian bawahnya ada ikhtilaf sedikit di sini ya saat berinteraksi dengan orang lain yang bukan mahramnya. Kalau berinteraksi dengan mahramnya ini batasan-batasannya. Ya, ini yang boleh dibuka, misalnya bagian atasnya terbuka atau bagian tangan dengan batasan tertentu, ya kan? Nah, ini adalah apa yang diturunkan oleh syariat, ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, untuk menjaga kehormatan hambanya baik laki-laki atau perempuan. Dan yang kedua adalah ini untuk melindungi. Ya, melindungi dari tindakan-tindakan yang melecehkan. Kan kita tadi sekali lagi tidak tahu. Kita pertama tidak bisa mengidentifikasi dan memastikan pikiran seseorang seperti apa dan keadaan hatinya bagaimana. Ya kan? Kadang-kadang sudah pakai pakaian yang menurut orang terhormat pun sudah cukup menjaga, ternyata kan masih ada niat-niat yang kurang bagus karena ada celah-celah. Ingat, niat itu kan karena ada peluang. Ya, jadi jangan Anda simpulkan, ada orang-orang mengatakan, wah tetap aja kalau kita pakai pakaian syar'i ini pun kalau ada niat jahat tetap dilakukan. Niat jahat itu terjadi karena ada peluang. Jadi berpikirnya yang benar, yang sehat, yang rasional. Niat jahat itu terjadi karena ada peluang. Peluang itu hadir karena ada kondisi-kondisi yang mengakomodir itu. Nah, itu yang ditutup dalam agama. Tutup itu, jangan berikan kesempatannya sehingga diminimalisir itu terjadi. Ya. Nah, itu yang dimaksudkan dalam ketentuan syariat. Jadi nanti akan banyak turun ayat-ayat ya, baik di surah An-Nur misalnya atau nanti di surah Al-Ahzab misalnya, ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ketentuan-ketentuan baik bagi laki-laki ataupun khususnya bagi perempuan yang memang bagian-bagian dirinya itu ya ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang indah, dengan keadaan yang terhormat untuk tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah tertentu. Nah, jadi jangan sampai tertukar. Ini yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjadi hal yang demikian. Nah, kadang-kadang ditemukan misalnya perempuan-perempuan yang bahkan laki-laki pun tidak melakukan itu. Ya, laki-laki kan saya hampir tidak pernah menemukan ya, ada laki-laki misalnya jalan-jalan di area publik ataukah di pasar-pasar, di mall dan sebagainya pakai pakaian-pakaian minim. Ya, laki-laki misalnya pakai pakaian celana di di atas lutut ke paha naik. Saya nggak pernah temukan tuh yang begitu laki-laki. Ya, jalan-jalan ke mall dan sebagainya nggak pernah mau dan nggak pernah ada gitu yang demikian. Maka jangan sampai perempuan melakukan yang bahkan laki-laki pun nggak melakukan itu. Ya, jangan sampai gitu ya terjadi dan semoga pandangan kita ditutup dari yang hal-hal yang demikian. Nah, jadi itu yang disampaikan dari akun @rumahquran.it. Ya, kalau dia kemudian membuka aurat secara sengaja di hadapan yang bukan mahram, ya bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu maksudnya orang yang pakai pakaian ihram.
Ya, kalau mahram itu hubungan kekerabatan tertentu yang dengan itu dibolehkan hal-hal yang tadinya terlarang. Ya, batasan-batasannya yang tadinya terbatas maka dibolehkan untuk berinteraksi di dalamnya. Ada 3 jenis mahram yang paling pokok nanti ya. Nanti mahram bil wiladah yang dari satu kelahiran rahim yang sama. Misalnya adik dengan kakak kandung kan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mahram bil radha'ah. Ya, mahram karena satu ASI, satu ibu susuan. Ya, kemudian yang ketiga mahram bil musaharah, mahram karena ikatan pernikahan. Ya, suami istri, saya dengan istri saya menikah kan, kemudian jadi mahram untuk ke ibu bapaknya. Ya, saya mahramnya ke ibunya istri saya, ke bapaknya kan, kemudian istri saya juga mahram ke ibu saya, ke ayah saya. Itu kan nanti ada batasan-batasan tertentu yang tadinya misalnya nggak boleh saya pegang tangan ibu mertua saya sebelum saya menikah dengan istri saya, sekarang saya boleh pegang tangannya, saya cium tangannya, misalnya itu boleh itu dilakukan. Ya, nah, kemudian kalau di luar mahram tadi maka harus menjaga dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, jangan sampai terbuka. Baik. Kemudian dari akun @arifi.vn, Ustadz kapan batas waktu niat puasa sunnah? Baik, puasa sunnah itu fleksibel. Ya, berbeda halnya dengan puasa fardu. Ya, fardu itu seperti Ramadan, puasa wajib ya. Kemudian puasa sunnah contohnya kayak puasa hari Senin, hari Kamis, gitu kan? Dan juga puasa Ayyamul Bid misalnya. Nah, atau puasa-puasa pada umumnya, puasa Daud misalnya, atau kita ingin menunaikan puasa saja dengan niat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau puasa fardu jelas niatnya itu dihadirkan, dilakukan sebelum waktu puasa itu hadir. Ya, bisa dilakukan setelah sahur, ya kan, santap sahur, atau di malam harinya kita berniat untuk keesokan harinya menunaikan puasa. Nah, kalau puasa sunnah itu bisa sama dengan puasa fardu, misalnya saat sahurnya. Saya hari Senin mau puasa, bangun saya sebelum subuh, ya kan? Saya tahajud misalnya jam 3, kemudian selesai setengah 4, lalu saya makan sahur, setelah itu saya berniat untuk menunaikan puasa, misalnya kan. Nah, itu sama seperti yang fardu. Atau misalnya bangun di hari Senin, ya, kemudian setelah itu tidak mendapati makanan seperti yang pernah terjadi di era Rasulullah SAW, tidak mendapati makanan, maka diniatkan puasa di hari itu, boleh. Itu sangat fleksibel. Puasa sunnah itu sangat fleksibel, ya. Atau bisa jadi misalnya bangun karena kondisi tertentu kelelahan, bangun terlambat pas subuh, ya. Sekarang adzannya misalnya jam 4:09 misalnya, ya, sudah mulai adzan subuh. Nah, qadarullah bangunnya jam 4:15 karena kecapean, kelelahan bangun. Lalu menunaikan sholat subuh dan pengen puasa di situ, atau bangun di hari Senin pas di waktu itu, boleh langsung diniatkan untuk menunaikan ibadah puasa sunnah. Atau bahkan misalnya nggak menemukan makanan di hari itu, nggak ada makanan, langsung pengen puasa sunnah, boleh, karena puasa sunnah itu fleksibel niatnya dibandingkan dengan puasa fardu. Niatnya tatawwu itu meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks yang dibenarkan. Jadi kalau dalam konteks-konteks yang sifatnya sunnah, untuk meningkatkan ketaatan lebih dari yang fardu, maka sifatnya lebih fleksibel, tidak diikat dengan biasanya kondisi-kondisi tertentu yang ketat seperti yang ibadah fardu. Ya, seperti kita ke masjid, sholat fardu kan ada waktunya khusus, spesifik gitu kan, kapan ditunaikannya bagaimana dan sebagainya. Tapi di waktu-waktu selain fardu, saya mau datang ke masjid nanti jam 8 pagi misalnya kan, pengen datang aja, pengen ya menenangkan diri misalnya, pengen lebih bertakarrub, pengen meningkatkan ibadah, terus datang ke situ. Ya, terus kita ketika datang sholat sunnah kan, tahiyatul masjid, waktunya fleksibel, kan? Niatnya bisa yang duha, bisa yang sholat sunnah wudu dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Dari akun Yusuf Gebot. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya agar hidup kita tenang? Ya, tenangkan. Gimana caranya agar hidup kita tenangkan. Anda kenapa sampai nggak tenang? Nggak tenang itu kan perkaranya bisa karena berbuat maksiat. Ya, orang berbuat maksiat, berbuat salah itu pasti nggak tenang. Atau karena, mohon maaf ya, terlalu banyak terbawa oleh urusan dunia, sehingga kehidupannya dipaksa untuk mengerjakan berbagai aktivitas duniawi yang membuat dia terasa lebih sibuk, capek, lelah, sehingga tidak mendapatkan ketenangan yang dimaksudkan. Jadi kalau terlalu banyak ngejar dunia, atau juga berbuat maksiat, maksiat dengan ngejar dunia itu berbeda. Ya, kalau maksiat itu sudah otomatis menyalahi ketentuan Allah. Nggak boleh mencuri, nggak boleh korupsi, nggak boleh berbohong. Makanya ketika melakukan, hatinya menolak. Karena di antara makna fitrah itu dan fungsinya adalah cenderung kepada kebaikan. Jadi ada fitrah dalam jiwa kita, di kolbu kita, itu disebut dengan fitrah takwa namanya.
Ya, Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, jiwa takwa ini yang mendorong kita selalu pada kebaikan. Ya, kejujuran, kesabaran, kemuliaan, dan menolak keburukan-keburukan. Karena itu kalau ada seseorang itu berkata yang tidak benar, dia berdusta, hati kecilnya pasti menolak. Itu nggak benar, ya. Ada orang mau mencuri misalnya kan, atau korupsi misalnya, atau terfikir berbuat yang nggak bagus, hatinya pasti menolak. Ada gejolak dalam dirinya. Nah, itu yang membuat dirinya nggak tenang. Nah, yang kedua, bukan maksiat, tapi terlalu banyak mengejar dunia sehingga lupa dengan urusan akhirat, lupa dengan ibadah. Ya, dia bekerja formal, benar, dia nggak menyalahi aturan, dia nggak korupsi, tapi dia berangkat dari gelap, pulang gelap lagi, menempuh perjalanan, kerja lagi, kena kemacetan. Nah, itu potensial akumulasi ini menimbulkan kepenatan, kegelisahan, capek, lelah, sehingga muncul pencarian-pencarian. Nah, itulah dunia. Itulah dunia. Walaupun saat dia mengerjakan itu, dia mengerjakan tidak dalam konteks bermaksiat, tapi karena terlampau lelah mengerjakan itu dan penat, nah, rohnya kan menuntut. Di tubuh kita kan ada 3 bagian. Ya, ada fisik di bagian luar, kemudian ada akal, ya, di pikiran, yang ketiga itu ada hati, ada jiwa spiritual. Masing-masing harus mendapatkan porsinya. Ya, ini kalau bagian tubuh luarnya aja yang makan, fisiknya yang makan, mengonsumsi, tidur, istirahat, ya, kemudian akalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah belajar, nggak pernah baca, nggak pernah apa, ini akalnya juga bisa protes, tumpul, nggak nyaman. Ya, sebaliknya juga, kalau dia misalnya ya makan, minum, kerja, aktivitas, olahraga, akalnya dipakai, dia baca dan sebagainya, tapi rohnya nggak pernah diberikan porsinya. Dia nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran dan sebagainya. Maka ini yang generator kehidupannya, ini sumber ketenangannya, maka tetap akan gelisah. Karena itu ditemukan betapa orang pintar, ya kan, kerja keras dan sebagainya, tapi ya rohnya nggak terisi, banyak yang bunuh diri. Ya, di Jepang terjadi, itu kan. Atau bahkan setidaknya ada orang-orang kaya yang sudah hebat, pinter-pinter, ya di akhir hidupnya apa yang dia kerjakan? Ya cuma datang terapi, nanam kangkung, nanam cabai, gitu kan, datangnya ini untuk mencari ketenangan karena rohnya nggak terisi. Maka Islam, alhamdulillah, ya agama yang sangat komplit, memberikan pencerahan sekaligus arahan dan pedoman dalam berkehidupan. Fisiknya dituntun, pikirannya juga dimotivasi untuk terus ditingkatkan, pintar sampai ke level yang tertinggi, dan rohnya diberikan porsinya untuk menunaikan ibadah sehingga mendapatkan asupan-asupan menu bagi rohnya. Makanya di kita kan ada sholat, ada puasa, gitu kan. Nah, kemudian ada baca Quran, itu untuk kebutuhan rohiyah kita, untuk memberikan ketenangan. Lalu fisik dipandu, bagaimana cara makan, bagaimana cara beraktivitas, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kan diatur. Ya, lalu pikiran turun ayat-ayat untuk menjadikan pikiran itu terlatih kuat, kan, bahkan sampai ke level yang tinggi, jenius dan sebagainya. Turun ayat tentang Iqra, banyak baca, turun ayat tentang tadabbur, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat afala yatadabbaruna al-Qur'an, turun ayat tentang riset, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab, kan, dan seterusnya. Itu supaya semua terstimulus. Nah, jadi kalau ingin tenang, bagaimana cara hidupnya tenang? Seimbangkan 3 bagian tadi. Jadi pikiran kita dilatih supaya kuat, ya, supaya tajam dalam berpikir dan mengarahkan bagian tubuh kita untuk bertindak secara benar. Tubuh ini dilatih ya dengan berolahraga, makan yang benar. Ayat-ayatnya banyak sekali. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang-orang, hai manusia semuanya, hai orang-orang, hai manusia, silahkan engkau makan sesuai dengan porsi kebutuhan dari yang halal, sumber yang halal, cari yang menyehatkan. Itu di Al-Baqarah 168. Nah, kalau sudah sehat, tubuhnya sehat, dipakai aktivitas, olahraga. Kan banyak hadis-hadis tentang olahraga itu. Alimu auladakum bisibahati warnimaya, kata Nabi, ajarkan anak-anakmu olahraga berenang, atau dengan melentar, atau dengan memanah, atau dengan berkuda. Itu contoh-contoh yang real di era Nabi yang kiranya bisa menyehatkan. Atau kita riset misalnya olahraga apa yang kira-kira menyehatkan, ya, yang senafas dengan tadi jenisnya. Jenisnya bisa berbeda setiap zamannya. Zaman Nabi nggak ditemukan misalnya olahraga futsal, basket, misalkan bola, apalagi jenis-jenis yang sekarang ada banyak, atletik dan sebagainya. Tapi kan kita bisa meriset. Oh, ini renang ini apa saja nih manfaat-manfaatnya? Apa nanti olahraga sejenis yang kira-kira yang sama yang bisa dipraktekkan kekinian, atau olahraga yang berbeda tapi manfaatnya sama, melatih otot ini, menyehatkan yang ini, silahkan walaupun jenisnya nggak sama di era Nabi. Era Nabi misalnya dengan memanah, era sekarang misalnya dengan olahraga menembak, gitu kan, sah-sah saja silahkan. Yang penting konsentrasinya sama, walaupun dengan alat atau perangkat yang berbeda. Ya, nanti kalau ingin dilatih lagi dengan panahan, ya nggak ada masalah. Jangan disimpulkan begini, kalau kalau panahan sunnah, kalau menembak misalnya bid'ah, nah itu sempit dalam berfikirnya. Ya, dan Nabi pun kan visioner. Di zaman Nabi mengatakan, ajarkan anak-anakmu berenang. Berenang di mana? Di padang pasir. Ya kan? Kan tidak mudah mendapatkan tempat renang, ya kan?
Nah, tapi kita tarik ke sekarang kan itu visi yang panjang. Kalau di riset, oh di berenang ini adalah olahraga yang menyehatkan otot ini, otot itu, untuk cedera, untuk saraf kejepit, untuk macam-macam misalnya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita riset, lalu kita bisa keluarkan jenis-jenis baru yang mengambil dari manfaat itu. Itulah riset. Itulah riset. Nah, terkait dengan ketenangan ini, apa amalan pokoknya? Karena ketenangan bagian dari pikiran yang disupport oleh keadaan jiwa. Jadi intinya di kolbu, ketenangan itu intinya di kolbu. Jadi kalau kolbunya nggak tenang, hatinya nggak nyaman, hatinya nggak tenang, itu kebawa ke pikiran. Makanya orang-orang yang kena penyakit hati, sekalipun dia sehat tubuhnya, ya jenius otaknya, tapi kena penyakit hati. Dia kena penyakit iri. Ya, iri kan iri hati. Saya belum pernah dengar iri akal, iri pikiran, ya, atau iri mata, ya, iri kaki, iri tangan, nggak ada. Yang ada iri hati. Ya, dengki misalnya, ria, itu penyakit hati semua. Makanya orang dengki, orang hasad itu pasti hidupnya nggak tenang. Ya, orang berilmu, tapi dia kena penyakit hati, iri kepada orang berilmu yang lain, itu nggak tenang hidupnya. Ya kan? Orang kaya, tapi dia pendengki, kaya terhadap dirinya sendiri, ya, dan dia dengki dengan kekayaan orang lain, itu nggak akan tenang. Dia terus pikirin bagaimana melampaui orang itu, bagaimana supaya dia celaka dan sebagainya. Itu yang sangat berbahaya. Maka untuk menenangkan diri itu, amalan-amalannya tidak ada yang lain kecuali meningkatkan ibadah, meningkatkan amal soleh, meningkatkan ketaatan. Semua jenis amal soleh itu di Quran disebut dengan zikir. Dengan apa? Zikir. Salat misalnya namanya zikir di Quran. Disebutkan dengan zikir. Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Ya, kemudian kata Allah, fa'budni, maka setelah engkau bertuhan kepada saya, kata Allah, sembahlah saya. Nah, ini kalimat yang paling jelas sekali, nggak ada ambigu, terang, menyebabkan kita memahami bahwa oh ini kebenaran risalah Islam dari aspek ketuhanan. Ya, silakan kita komparasikan. Ya, saya sejauh ini saya mengkomparasikan, melihat, membandingkan, saya tidak menemukan kecuali di Islam yang di dalam kitab suci mengatakan langsung Tuhannya langsung, ya, yang berkata saya Allah, kata Allah itu kan, ya, tidak ada Tuhan selain saya. Itu tegas sekali. Ya, menyebutkan saya Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Dan biasanya kalau ada kalimat atau informasi yang pede jelas disampaikan, itu menunjukkan kekuatan dan kebenaran. Kekuatan dan kebenaran, karena Allah dengan sendirinya, dia kan meyakinkan ya kita semua dengan menegaskan sifatnya tegas. Dan karena memang ketuhanan itu hanya dimiliki oleh Tuhan yang benar. Nah, karena Tuhan yang benar itu mengatakan sayalah Tuhan, dengan pede mengatakan sayalah Allah, ya nggak ada Tuhan selain saya. Nggak mungkin ada klaim demikian kecuali dari yang memang benar, yang memang pede mengatakan itu, ya karena benar, karena hak di situ. Ya, dan kemudian fa'budni, sembahlah saya. Ya, sembahlah saya. Dan kemudian dijelaskan menyembahnya bagaimana. Itulah indahnya dalam Islam. Tauhidnya diatur, ya, tentang Tuhannya. Dan kalau Anda misalnya begini, saya logikakan sederhana ya. Orang-orang kan kalau nggak pakar, nggak punya kemampuan atau nggak sesuai dengan kualifikasi, nggak mungkin mengatakan itu kan. Ya, ada orang mengatakan misalnya saya adalah pesilat. Mana yang mau bertarung misalnya kan, atau beruji tanding dengan saya. Kalau dia bukan pesilat, nggak mungkin dia bisa mengatakan itu. Ternyata dia bukan pesilat misalnya kan, dia cuma pesilat lidah gitu kan, bukan pesilat tangguh, dan nggak mungkin dia mengatakan, pede mengatakan demikian. Ya, saya lah ahli kungfu misalnya kan, silahkan ada yang ingin tanding mengetes di kungfu. Kalau dia bukan ahli kungfu, nggak mungkin mengatakan demikian. Nah, ini Allah mengatakan dengan jelas, sayalah Allah, nggak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Nah, bisa nggak ditemukan misalnya dimanapun tuh, termasuk di kitab-kitab yang disucikan, temukan. Ada nggak Tuhan yang mengatakan sayalah Tuhan, ya kan? Disebut namanya, sembah saya. Kalimat itu temukan. Ya, di Quran jelas. Kemudian fa'budni, sembah saya, wa aqimis shalah, dan tunaikan salat. Cara menyembah saya itu dengan menunaikan salat. Dan diatur. Ini indahnya dalam Islam tuh. Ya. Kemudian ditegaskan saya Allah, saya Tuhan. Kemudian nggak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Kemudian sembah saya. Cara menyembahnya pun diatur. Namanya salat. Cara mengerjakannya begini. Ya, lalu ditunjuk, diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dari awal sampai akhir, dari gerakan sampai bacaan, dari mulai hukumnya diajarkan, ya, dari cara menghadap ke arah mana, kemudian bagaimana caranya, ya, dari mulai berwudunya bahkan sampai dengan selesainya. Ya, ini menunjukkan bahwa risalah agama ini benar. Nggak mungkin kan diada-adakan demikian. Gimana cara bisa merekayasa seperti itu terjadi? Nggak mungkin. Ya, ini dari awal sampai akhir, dan nggak ada kreativitas di situ. Nggak ada kreativitas, dan semua sama. Ya, orang Arab demikian, yang bukan Arab demikian. Ya, jadi nggak ada ceritanya misalnya di Arab pakai bahasa Arab, di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Ya, di Indonesia, di Sumatera pakai bahasa Sumatera misalnya, atau di Jawa pakai bahasa Jawa. Tidak.
Ya, Quran mau dimanapun pakai bahasa Arab. Sholat dengan cara yang sama, menghadap tempat yang sama. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat kepadaku, kan, sebagai zikir. Jadi sholat itu disebut dengan zikir. Berdoa juga zikir. Ya, doa juga zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah, berdoalah maksudnya. Zikir ini doa. Ya, berdoalah, mohon dengan sepenuh jiwamu, dengan ketenangan, gitu kan, mintakan kepada Allah dengan penuh ketenangan. Dan mohon dengan kekhusyuan, mohon dengan penuh harap supaya dikabulkan. Nah, silakan cek, bukankah saat berdoa itu ada ketenangan? Anda punya masalah, alih-alih Anda curhat di media sosial, gitu kan? Nah, kemudian Anda arahkan untuk berdoa dengan cara yang benar. Anda ke kiblat, wudu, minta dengan khusyuk. Bukankah saat berdoa tenang? Ya kan? Bukankah saat sholat itu Anda lebih tenang? Ya kan? Bukankah saat Anda baca Quran lebih tenang? Nah, baca Quran itu disebut dengan zikir, karena Qurannya disebut zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Nah, Anda itu kalau baca Quran kan lebih tenang. Apalagi kadang terjadi begini, sedang punya masalah, terus kita buka mushaf, random acak tuh dibuka begini, tiba-tiba ayatnya sesuai dengan masalah kita gitu. Nah, baru baca aja udah tenang keadaan jiwanya. Ya, udah menyebut nama Allah, baru bismillahirrahmanirrahim, sudah tenang. Ya, Quran surah ke-8 ayat kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada getaran konfirmasi di jiwanya, dan kalau dibacakan kepada ayat-ayat Allah bertambah keimanan. Iman itu kan sumber ketenangan. Ya, makanya iman itu berasal dari kata al-aman. Ulaika lahumul amnu, kan? Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman itu kata Al-Qur'an, dan kalau imannya benar, maka akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Nah, ini kalau dibacakan Quran ada ketenangan dalam diri kita. Kita dengar orang lain baca Quran aja udah tenang, apalagi kita baca sendiri, kan? Apalagi misalnya zikir. Ya, zikir. Pasca salat kita berzikir, kan, amalannya disebut zikir. Itu membuat kita tenang. Subhanallah, alhamdulillah, Allahumma antas salam, istighfar. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam. Ya, dari astagfirullah dulu awalnya, kan? Nah, itu membuat diri kita lebih tenang, lebih nyaman. Nah, itu semua amalan tadi disebut dengan zikir. Karena itu disimpulkanlah di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du di ayat ke-28 ketika Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu. Ala itu harfu taukid, bukan hanya ikhbar. Huruf untuk menginformasikan sekaligus menguatkan informasi yang disampaikan. Saya tegaskannya, kata Allah, yakinkan pada dirimu dengan meningkatkan zikir kepada Allah, maka akan cenderung berdampak tenang kepada jiwa. Nah, jadi kalau Anda ingin tenang, saya ingin tenang, kita ingin tenang, gampangnya tingkatkan zikir. Zikir itu bentuknya ibadah, baik dengan ibadah fisik seperti sholat, baca Al-Quran, atau ibadah harta dengan bersedekah misalnya, ya, zakat itu kewajiban, infak itu tambahkan. Kalau ingin tenang, cobalah pagi-pagi cari orang-orang yang berhak mendapatkan itu sesuai dengan kualifikasi yang disampaikan Al-Quran dan hadis, jalan, temui, bersedekah, nggak usah banyak dipamerkan, ya, macam-macam, bersedekah, sampaikan dengan tulus. Nanti Anda akan mendengar orang itu berkata, terima kasih Pak, semoga Bapak disehatkan, keluarga juga dilancarkan rezekinya, dijaga oleh Allah kemuliaannya. Oh, itu mahal sekali. Padahal yang dikeluarkan mungkin 5.000, 10.000, tapi bagi orang-orang tertentu itu sangat berharga dan melahirkan doa yang dengan doa itu mengguncang aras dan memberikan ketenangan kepada jiwa. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, coba kita lihat yang online. Boleh minta ini enggak, teman-teman? Coba minta, bukan minta pinjam gadgetnya. Kalau minta saya ambil ya. Coba lihat siapa yang tersambung di YouTube aja yang kita live sekarang. YouTube ini apa? Di YouTube aja yang tersambung sekarang. Di YouTube yang live ini live ya? Live juga ya. Baik. Dari Suranto Khan, ini yang di IG ya. Ya, saya baca berurut ya, supaya kita berurut. Afwan Ustadz sebelumnya, baik, saya afwankan. Afwan, minta maaf, saya maafkan. Baik, akun Suranto /Khan, tolong berikan motivasi buat anak mudah tentang majlis dan membaca Al-Quran. Baik, adindaku, membaca dan meningkatkan interaksi kita dengan Quran.
menghafal Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, atau banyak mengkaji Al-Quran. Saya pengen belajar surat Ad-Duha, saya pengen belajar surat Al-Ikhlas, itu mengkaji Al-Quran. Atau saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Akan melahirkan keistimewaan yang tidak ditemukan kecuali hanya melekat pada ahli Quran. Contoh, ini sudah riset. Orang yang rajin berinteraksi dengan Quran, rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, itu akan meningkatkan kecerdasannya. Bahkan ada riset kontemporer kekinian dilakukan oleh seorang pakar dari Maroko yang tinggalnya di London, di Inggris. Beliau meriset bahwa memori orang yang sering berinteraksi dengan Quran, rajin baca, apalagi penghafal Quran, itu akan meningkat tajam. Ya, digambarkan meningkat berlipat-lipat dari orang-orang yang tidak pernah atau jarang atau sedikit berinteraksi dengan Al-Quran. Dan disimpulkan risetnya secara ilmiah, karena di Quran itu ditemukan 22.000 kosakata. Di orang itu kan kalau belajar bahasa aja, kalau hafal 1.000, 2.000, 3.000 kosakata udah bisa bercakap-cakap. Ini dia hafal 52.000. Ya, 6.236 ayat itu sampai dirinci berapa kosakatanya. Ada di kepalanya, ada dalam benaknya. Maka itu akan menstimulus dia ya untuk lebih meningkatkan kecerdasannya, lebih gampang menangkap hal-hal lainnya. Karena itulah dulu ya teman-teman sekalian, dulu orang-orang hebat di masa lalu. Nah, ini kita harus sering belajar tentang cerita-cerita orang-orang hebat di masa lalu yang nyata, bukan fiktif. Ya, bukan kayak misalnya cerita-cerita sekarang ada Doraemon, Pokemon, macam-macam, ada orang-orang yang sering digambarkan fiktif itu ya, Superman dan sebagainya, kan nggak pernah ada kisahnya. Kenapa harus menyibukkan diri untuk melihat atau meluangkan waktu pada sesuatu yang nggak pernah hadir, nggak pernah ada? Cari yang real, cari yang nyata. Kita punya Khalid bin Walid, kita punya Umar bin Khattab, kita punya Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battan. Itu orang hebat semua. Dan diakui dunia, menginspirasi bahkan sampai peradaban barat. Sampai kekinian pun keilmuan di barat disupport oleh kehebatan mereka. Siapa yang tidak kenal di barat dengan misalnya Avicenna, Ibnu Sina, ya, Averroes, Ibnu Rushd, ya, Al-Khawarizmi, Al-Battan, itu Al-Jabbar, ya, yang menemukan Al-Jabbar di matematika itu. Kemudian yang menemukan di atom itu kan, yang di bapak kimia Jabir bin Hayyan, Ibnu Firnas yang menemukan prototipe pesawat terbang. Itu baca itu semua. Dan kalau kita melihat sejarah mereka, rata-rata ya hampir semua mereka itu memulai dari Al-Quran. Ya, hafal Quran dari usia ada yang 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, ya, ada yang 11 tahun, 12 tahun, sejak dini sekali. Dan mereka rajin sholatnya, Jadi rajin sholat dengan rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, membuat kita makin cerdas. Ya, dan kecerdasannya itu nggak terbatas, nggak dibatasi oleh 1-2 bidang. Dia mau mengerjakan apapun jadi orang pintar di zamannya. Ya, Ibnu Sina di kedokteran, Ibnu Rushd di pemikiran, bahkan dokter ahli bedah. Kemudian ngarang kitab, bahkan Bidayatul Mujtahid itu ya. Itu kitab komparasi fikih itu. Ya, kemudian yang lain-lainnya, Masya Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu itu bukan hanya seorang pakar bahasa, ya, ahli balaghah, ahli Quran, tapi saat yang bersamaan juga ahli matematika. Beliau pernah menjawab persoalan sosial masyarakat dengan pendekatan Al-Quran. Ya, jadi ada yang mengadu kepada di era kepemimpinan beliau, ya, mengatakan bahwa itu suami bawa istrinya, minta istrinya dihukum. Ya, dihukum tuh, hukumannya nggak main-main tuh, bisa hukuman rajam sampai dengan meninggal karena dituduh berzina. Ya, apa yang dikatakan? Dia bawa istrinya, dia bawa di hadapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang jadi khalifah pada masa itu. Ini istri saya berzina nih. Ya, istrinya mengatakan saya tidak berzina. Buktinya kamu mengandung 6 bulan sudah lahiran katanya. Ya, normalnya kan nggak 6 bulan. Yang diketahui standarnya kan ya 9 bulan, 19 10 hari gitu kan. Ini kandungannya 6 bulan sudah melahirkan. Marah. Ali bijak sekali radhiyallahu taala anhu menanyakan kepada perempuan, apakah engkau benar berzina? Tidak. Kamu yang suami ada saksi enggak? Enggak ada saksi, tapi ini kan kelihatan katanya buktinya. Kau 6 bulan udah lahiran. Maka kata Ali bin Abi Thalib, si perempuan itu jujur, dia tidak berdusta. Heran suaminya, kok bisa demikian? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, bukankah engkau tahu dalam Al-Quran? Ya, kita lihat di Qurannya, misalnya Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Ya, engkau baca Quran ini, kami mewasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama ibundanya yang telah mengandungnya, kemudian menyusuinya. Ya, kemudian disebutkan di situ menyapihnya itu sampai dengan 2 tahun. Ya, menyapih, menyandung teman-teman sampai dengan menyusuinya, ya kan? Dan disusui itu menyapihnya selama 2 tahun. Ya kan? Jadi kalau kita kemudian baca ayat itu, kita akan temukan bahwa di situ di mengandung, menyusui ditemukan selama berapa? Fi ama ini 2 tahun.
Dan di ayat lain akan kita temukan juga, ya, di Quran surah ke-46 misalnya, di Quran surah ke-4 Al-Ahqaf di ayat yang ke-15 dibuka dengan kalimat yang sama, wasainal insana biwalidayhi husna, ya, diwasiatkan kepada setiap anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, hamalathu ummuhu kurhan, ibunya itu telah mengandungnya dengan susah payah, kuatnya luar biasa, kemudian juga menyusuinya juga lelah juga, dan wa hamluhu wa fisaluhu, mengandung dan menyusui sampai selesai itu 30 syahra, 30 bulan. Ya, jadi kalau engkau buka katanya kan di Quran surah ke-31 Luqman ayat ke-14 itu menyusui sampai dengan disapih itu 2 tahun, sedangkan di Quran surah ke-46 di ayat 15 engkau buka mengandung dengan menyusui sampai menyapi 30 bulan. Bukankah 2 tahun itu sama dengan 24 bulan? Bukankah 30 bulan itu, ya, kalau dikurangi 24 itu jadi 6 bulan? Jadi mengandung dengan menyusui sampai disapi 30 bulan. Ini menyusui saya sampai disapi, ini kalau mau sempurna 2 tahun. Sempurna sampai 2 tahun itu nanti ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Seorang ibu yang baru melahirkan, ya, fokuslah untuk memberikan ASI kepada anaknya. Kalau ingin sempurna, bagus selama 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan. Lalu kata Ali, bukankah 30 kurangi 24 itu 6 bulan? Nah, inilah yang disebut dengan kelahiran prematur. Jadi istilah prematur sudah ada. Itu nanti ditemukan dialog itu di tafsir namanya Al-Jawahir karya Syekh Tantawi Jauhari di jilid yang terakhir. Ya, nanti Lataif ada hal-hal yang sifatnya membuat kita lebih berpikir tuh, ya, tertantang untuk berpikir di situ. Nah, itu diantaranya. Jadi menghafal Quran itu bikin orang jadi pintar. Ya, interaksi dengan Quran membuat orang lebih pintar, lebih bagus. Yang kedua, adinda, mendatangkan keberkahan. Jadi kalau orang itu dekat dengan Quran itu akan berkah. Berkah itu satu, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Orang yang dekat dengan Quran pasti jadi orang baik, pasti. Karena barakah Quran itu kalau sudah hadir pada diri kita dan dilakukan dengan cara yang benar, membacanya benar sesuai tajwid, ya, adabnya benar, itu akan merubah perilaku. Itu ada di Quran misalnya surah ke-35 Fatir di ayat ke-32 dulu. Ya, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ya, dzalika huwal fadlul kabir. Orang-orang yang diwarisi Al-Qur'an dalam dirinya, kata Allah, dan sebagian dari hamba-hambaku ada yang diwariskan Quran kepadanya. Ada yang zalim pada dirinya, ada yang cukup untuk dirinya, belum bisa berbuat baik. Nah, yang ideal, yang bagus tuh kalau benar ngajinya, benar menghafalnya, itu merubah perilakunya. Makanya yang pertama kali, ya, yang pertama kali didapatkan dan dirasakan oleh orang ahli Quran, baik rajin membaca, rajin mengaji, ataupun rajin kemudian menghafalkannya, adalah merubah perilaku. Bukan berapa banyak yang didapatkan, tapi berapa banyak yang merubah dirinya menjadi lebih baik. Itu yang dimaksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari Abi Abdurrahman As-Sulami yang tersambung sanadnya pada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi kalau kita belajar Quran, lalu mengamalkan isinya, akan jadi orang paling hebat di masanya. Jadi pintar, merubah perilaku, lebih baik, kemudian juga mendatangkan keberkahan yang lain, dari rizki misalnya, dari ketenangan. Jadi kalau adinda menghafal Quran sampai selesai, orang tuanya pasti akan merasakan kebahagiaan, lebih tenang. Nanti rizkinya Allah mudahkan. Ya, contoh gampangnya sekarang banyak anak-anak penghafal Quran, tiba-tiba dikasih hadiah umrah, orang tuanya ikut, orang tuanya nabung-nabung, nggak dapat tuh, itu kan, untuk berangkat, tapi tiba-tiba rezeki datang dari anak. Ini yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami berikan rezeki kepada orang tua itu lewat anak. Jadi ada rezeki dari orang tua ke anak, ada rezeki orang tua dari anak. Ya, kalau orang tua ke anak, orang ayahnya bekerja, kan? Kemudian dari situ memunculkan harta, diberikan ke anak, berikan ke istri. Tapi ada rezeki dari anak, anaknya yang Allah berikan, tapi mencukupi orang tuanya. Seperti tadi, jadi ahli Quran. Jadi kalau adinda ingin membahagiakan kedua orang tua, jadi ahli Quran. Ingin memberikan ketenangan, jadi ahli Quran. Ingin jadi orang hebat, jadi ahli Quran. Nanti jadi apapun di bidang riset, ilmiah, ilmuwan, ataupun di bidang agama, ahli tafsir hadis, itu akan lebih mudah, insya Allah. Dan tolong menghafal, membaca, berinteraksi dengan cara yang benar. Semangat, mesti sabar. Karena kalimat malaikat kepada ahli Quran itu ketika masuk surga, itu diberikan dengan kalimat sabar. Dia bawa orang tuanya tuh. Nah, jadi bukan hanya dunia, di alam kubur sampai di akhirat. Kalau jadi ahli Quran benar, jasadnya terjaga, ya, sampai di alam kubur. Nanti di akhiratnya pun disambut, diberikan mahkota, kemudian diberi izin oleh Allah, memberi syafaat untuk keluarganya. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Ya, jannatu adni yadkhulunaha
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Ada orang masuk lewat surga Aden, dia menggandeng bapak ibunya, menggandeng pasangannya, semua keluarga besarnya. Kemudian yang paling menarik apa? Ya, diperintahkan oleh Allah para malaikat berbaris di setiap pintu surga, menyambut mereka semua dan mengatakan kepada mereka, selamat ya, karena Anda sabar saat di dunia. Sabar. Jadi kalau jadi ahli Quran harus sabar. Sabar belajar, ada waktunya. Sabar, kalau dibenarkan sabar. Kan? Kalau harus optimal lu sabar. Nanti kalau sudah jadi, insya Allah capeknya hilang. Ya, capeknya hilang, lelahnya hilang. Tinggal kita jaga sampai meninggal. Nah, kalimat malaikat itu, selamat ya, karena Anda sabar saat di dunia. Sabar dan tetap semangat. Nanti di surga diberikan, fanima uqbad dar, silahkan nikmati yang terindah hasil dari kesabaran kamu nih, kerja keras kamu gitu ya. Nah, itu keindahannya. Dari mana taunya itu salah satu untuk ahli Quran? Karena kalimat pembukanya di ayat kedua-tiga, jannatu adni yadkhulunaha, sama dengan ayat 33 surah Fatir. Sedangkan di ayat 33 itu untuk ahli Quran. Ya, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ya, ada orang masuk lewat surga Aden yaitu ahli Quran. Diberikan gelang-gelang emas, baju-baju walibasum fiha harir, diberikan baju sutra yang indah dan sebagainya. Itulah ahli Quran. Jadi demikian ya untuk akun Serante Khan. Baik. Akun Mauri Zakasalni. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kalau mau disingkat tulisnya, kalau saya sarankan ya, walaupun nggak salah ya, secara dialektika singkatan kita paham ASS itu ya intinya Assalamualaikum ya. Tapi kalau mau misalnya sedikit menyesuaikan ya, itulah diksinya ya, menyesuaikan dengan diksi yang dicontohkan Quran langsung, maka boleh disingkat dengan salam ya. Jadi kalau kita mau katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mau singkat supaya nggak panjangan, tulis salam ya. Dalilnya mana? Quran surah ke 51 Adz-Dzariyat di ayat ke-24. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Hal ataka hadits dhaif Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salam qaumun munkarun. Kan? Jadi pernahkah engkau dengar kisah ya yang sangat indah, menginspirasi tentang para malaikat yang menyamar datang ke tempat Nabi Ibrahim untuk mampir, karena tujuannya ke tempat Nabi Lot, mampir dulu ke tempat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Lot itu keponakannya Nabi Ibrahim, tinggal di satu masa yang sama, cuma beda distrik. Ya, kalau misal contoh aja ya, Nabi Ibrahim di Bekasi, misalnya kan Nabi Lot di Depok, misalnya gitu kan. Contoh aja gitu ya. Nah, itu sebelumnya datang ke tempat Nabi Ibrahim, tapi tujuannya untuk ke tempat Nabi Lot. Ya, karena umatnya Nabi Lot itu menantang azab. Diingatkan, ngeyel, tapi mengancam, bahkan nantang. Kalau memang harus diazab, azab aja gitu kan, ditantang. Kalau nggak bisa diingatkan, dikabulkan. Datanglah malaikat diutus untuk mengabulkan permintaan mereka supaya diazab ya. Maka mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum ke sana. Nah, ketika mampir ini datang mereka mengucapkan salam. Nah, itu redaksinya tuh ya. Faqalu salama, mereka mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama ya, qala salam, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disingkatnya dengan salam, tapi kalau kita mau bacakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya sunnah, dijawabnya wajib. Ya, dasarnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau diberikan penghormatan, ucapan salam kan dan doa di dalamnya, maka jawab yang lebih dengan yang lebih lengkap. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, cara biar subuh nggak kelewat aja gimana ya? Nah, caranya jangan kelewat. Ustaz, gimana caranya supaya subuh nggak kelewat? Caranya jangan kelewat gitu aja. Supaya tidak kelewat, ya bangunnya jangan kesiangan, bangun sebelum subuh. Gimana supaya bangunnya nggak kesiangan sebelum subuh? Disiapkan sebelum tidurnya. Ya, pertama diniatkan supaya bangun sebelum subuh. Karena amal itu bergantung niat. Niat itu melahirkan motivasi dan kekuatan. Dan menjadikan itu sebagai prioritas. Itu yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari di hadis yang pertama, dalam topik yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kemudian nomor 1, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ini lillahi wa rasuli ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, semua pekerjaan itu bergantung kepada niat. Niatnya maksudnya apa? 1, apakah jadi ibadah atau enggak? Ya, sekarang saya mau makan, diniatkan karena Allah supaya melahirkan energi, dengan energi itu bisa meningkatkan banyak ibadah. Maka makan itu jadi ibadah. Makanya ada doanya.
Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Paling minimal. Atau doa yang menyertai. Misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Misal. Nah itu dengan doa itu jadi ibadah. Nanti makanannya berkah. Menambah energi. Energi itu mendorong pada kebaikan. Itu yang dimaksud berkah pada benda. Allah berikan satu doa. Di situ diajarkan oleh Rasulullah. Kita bacakan. Kita makan itu. Di situ melahirkan berkah. Berkah itu yang melekat pada makanan dan sebagainya. Itu mengarahkan pada kebaikan. Itulah barakah. Barakah itu ziyadatul khair. Karena ada orang makan nggak jadi energi, orang makan energinya nggak bisa diibadah. Ada orang minum cuma dikit, ya, tapi masya Allah kebaikannya banyak dari situ. Ya, itu namanya berkah. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan tadi, maka niat itu yang merubah. Yang kedua, niat itu menjadikan kita lebih memotivasi. Yang pertama membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Yang kedua, memberikan motivasi kuat. Jadi kalau orang berniat itu, niat itu di atas tekad. Jadi ada iradah keinginan, di atas itu ada tekad azam, di atas itu ada niat. Saya pengen haji, pengen, semua orang juga pengen. Saya bertekad tahun depan haji, itu azam namanya. Nah, saya bertekad tahun depan haji, saya siapkan dari sekarang nabung, rencanakan, ambil cuti, disesuaikan, ya, disiapkan. Itulah niat. Ya, jadi niat itu ada iringan, ada mukaddimah, ada awalnya. Jadi kalau Anda ingin bangun, misalnya, teman-teman sekalian, saya pengen bangun sebelum subuh, nggak akan kelewat. Ya, pasang itu, niatkan, Bismillahirrahmanirrahim, saya pengen bangun sebelum itu. Lalu atur aktivitasnya. Jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita lelah untuk bangun pada akhirnya. Ya, misalnya terlalu malam tidurnya mengerjakan perbuatan yang tidak, aktivitas yang tidak produktif misalnya kan, yang tidak banyak bermanfaat lah. Ya, Anda bisa contohkan sendiri kan, banyak sekali ragamnya. Ya, sekarang sampai malam larut, disebutnya begadang ya. Ya, sampai begadang misalnya kan. Ya, makanya kan sering diingatkan, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Dia boleh aja begadang boleh saja kalau ada perlunya gitu kan. Nah itu jadi kalau ada perlu ya nggak Pak. Zaman Nabi boleh ada yang begadang, ya, ada yang begadang gitu kan. Bukan zaman sekarang saja. Zaman Nabi begadangnya apa? Begadang tuh hukumnya boleh ya ketika ada beberapa bab. Misalnya pertama bab tentang diskusi memecahkan masalah. Ada, era Nabi ada diskusi ya sampai larut malam gitu kan. Ya ada, tapi yang paling indah adalah mereka bisa memetakan dan dengan niat yang kuat tuh masih bisa bangun sebelum subuh, masih bisa tahajud bahkan. Gitu kan? Yang kedua adalah bab tentang suami istri. Ya, yang berdiskusi ya atau melakukan aktivitas tertentu misalnya diskusi tentang keluarga, tentang macam-macam, atau dia keluar misalnya berangkat nyari ke kafe, ke macam-macam malam-malam ya untuk bisa mencerahkan keadaan dirinya baik untuk diskusi ataupun untuk yang lain. Itu kan dengan hal yang dibenarkan, yang dihalalkan, yang benar, bukan ke tempat-tempat maksiat. Ya, suami istri begadang datangnya ke diskotik misalnya, itu salah, itu nggak benar gitu kan. Ke tempat-tempat yang dibenarkan, yang memberikan satu pencerahan atau inspirasi kebaikan. Ya, siru fil ardi, silakan jalan-jalan di malam hari, bisa melihat dunia malam dengan dunia ya siang kan berbeda keadaannya. Tapi bukan dunia malam jangan diartikan hiburan, bukan ke situ arahnya. Ya, itu untuk bisa mencari inspirasi yang mendekatkan diri kepada Allah. Lihat langit ke atas, lihat bulan, menikmati pemandangan. Ya, lihat keluar betapa banyak orang-orang yang mungkin masih kesulitan, nggak ada rumah dia, mencari-cari tempat tidur. Ada yang tidur di pinggiran masjid, ada yang tidur misalnya di dekat trotoar dan sebagainya. Berpikir, alhamdulillah Allah berikan kenikmatan yang belum tentu ada di posisi demikian. Lalu bagaimana dengan nikmat yang Allah lebihkan untuk berbagi dengan mereka? Itu maksudnya. Ya kan? Nah, itu kurang lebih teman-teman sekalian gambarannya. Jadi diniatkan, setelah itu apa? Niat tadi itu ada usaha, pasang alarm. Ya, kalau sekarang subuhnya misalnya jam 4 lewat 9, taruhlah 9 misalnya kan, Anda setel kalau perlu di 3 kali tuh, jam 3 lewat seperempat, setengah 4 ya, nanti alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, karena biasanya ngantuk tuh, kalau udah masih ngantuk tuh kan apa sih bahasa Jermannya tuh, nundutan ya, masih nundutan tuh ya, masih begini-begini tuh, ndut ya kan, maka orang Sunda menyebutnya nundutan, karena ndut begini tuh, maju-maju tuh ya. Anda pasang alarm jam 3, nanti pasang lagi 3/4 kan, jadi alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan. Alarm kedua untuk siap-siap alarm ketiga, kan masih sadar tuh, alarm ketiga sudah mulai sadar, setengah 4 kan, nah di situ udah mulai siap-siap dan sebagainya. Nanti kalau sudah jadi ritme, metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, itu otomatis bangun sendiri, nggak pakai alarm lagi. Saya dulu saking nggak punyanya, waktu saya pesantren, saya nggak bisa beli alarm. Saya tanya guru saya, gimana teman-teman saya punya alarm, saya nggak punya, gimana caranya bangun supaya sebelum subuh saya bisa tahajud. Maka guru saya masih teringat sampai sekarang itu. Beliau katakan lembut sekali. Ada alarm yang paling hebat katanya, minta alarmnya dari Allah, berdoa, minta. Nah itu, dari itu Masya Allah dibangunkan kita. Ya bangun kita. Kadang Masya Allah minta, ya Allah saya pengen bangun jam 3, dari setengah 3 bisa bangun itu. Tiba-tiba bangun tuh kan. Ya, tiba-tiba bermimpi sesuatu yang membuat kita bangun, dengar suara yang membuat kita bangun. Ya, pada hakikatnya itu petunjuk Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Baik. Lanjutkan. Ini kita ke YouTube ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari akun Dr. Games 88. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan lebih baik kepada Anda apa yang Anda doakan kepada kami. Bagaimana ketika kita masbuk? Jangan kita ya, Anda aja. Saya tidak berminat untuk masbuk. Mas Adi, Mas Joni, Mas Cepi boleh, tapi masbuk kalau bisa dihindari ya. Kalau memang tidak terkait dengan itu. Bagaimana saat ada yang masbuk? Saya ganti ya. Terus ketinggalan 2 rakaat. Masya Allah, masbuknya 2 rakaat. Kalau sholat subuh 2 rakaat hilang dong. Ini maksudnya yang 4 mungkin. Apakah di rakaat ketiga bacaannya kita harus baca doa iftitah lagi? Baik, bagaimana kalau seseorang masbuk? Ini maksudnya sholat zuhur atau sholat maghrib? Karena ada pertanyaannya langsung ke rakaat ketiganya bagaimana. Jadi saya contohkan langsung 4 rakaat sholat zuhur. Datangnya mau rakaat yang ketiga. Dia masuk ke situ. Jadi dia kehilangan 2 rakaat, terlambat, bukan kehilangan, terlambat. Lalu masuk, kemudian dia bertakbir. Pada rakaat yang ketiga, apakah langsung kemudian dia baca iftitah lagi atau kemudian bisa langsung ke Al-Fatihah? Nah, di sini ketika Anda mulai bertakbir, dibuka Allahu Akbar, maka lihat, Anda bisa prediksikan. Kalau rakaat ketiga kan imam itu langsung baca Al-Fatihah kan, tidak ada surat lagi kan, maka jedanya itu lebih lebih pendek. Kalau dia baca dari rakaat pertama, dia ada iftitah, dia ada Fatihah, ada surat, maka jedanya lebih panjang. Jadi sebelum imam baca Al-Fatihah, Anda sudah bisa iftitah kalau masukkan rakaat pertama. Tapi ketika Anda masuk di rakaat yang ketiga, nah maka ada 2 cara di sini. Kalau melihat intervalnya pendek sekali, Anda bisa langsung ke Al-Fatihah. Karena hukum membaca Al-Fatihah itu hukumnya masuk rukun, kewajiban. Sedangkan di iftitah hukumnya sunnah. Artinya kalaupun tak mampu mengejarnya, itu tidak membatalkan sholat. Jadi bisa langsung ke Al-Fatihah. Ya, bahkan di madzhab Maliki itu begitu mulai takbir, itu saking pendeknya doa iftitah itu langsung masuk ke Al-Fatihah. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya Anda membaca dari iftitah pun tidak ada masalah. Jadi ketika Anda bertakbir Allahu Akbar, ya Anda baca yang paling pendek. Kan ada 12 tuh doa iftitah. Jangan baca yang panjang-panjang. Kalau Anda baca panjang-panjang, imam selesai langsung ruku, Anda nggak dapat Fatihah. Ya kan? Maka Anda bacakan iftitah yang paling pendek. Misalnya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Sampai sini. Ya, kalau wajah itu kan doa yang keduanya. Jadi itu digabung jadi 2. Ya, atau misalnya Allahu Akbar hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai misalnya kan? Dah, itu yang paling pendek. Jadi ada yang paling pendek, ada yang menengah, ada yang paling panjang. Itu doa iftitah, ada 12 doa. Silakan lihat di fikih salat yang pernah kami share, kan? Lalu setelah itu baca Al-Fatihah. Masuk Al-Fatihah. Jadi dengan cepat Anda baca iftitah, masuk Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah itu minimalnya 3 ayat ya, sampai dengan dari kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai ar-rahmanirrahim. Begitu ar-rahmanirrahim, imamnya rukuk, Anda sudah mendapatkan bagian dari Al-Fatihah itu. Ya, batasnya di 3 ayat. Dari mana Ustaz di 3 ayat itu? Karena batas paling pendek di surah Al-Quran itu 3 ayat. Di surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka para ulama menyimpulkan kalau sudah makmum di belakang dapat di 3 ayat dari Al-Fatihah itu, dia sudah masuk mendapatkan bagian dari Al-Fatihahnya. Kemudian ikut rukuk. Tidak ada masalah, begitu imam rukuk, dia rukuk. Itu yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih, fa qira'atul imam qira'atul ma'mum." Adapun imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya sudah rukuk, jangan dilama-lamain berdiri sampai imamnya tidur Anda baru rukuk, enggak boleh. Jadi kan enggak tepat kondisinya sehingga Anda kehilangan momentum itu. Jadi ketika imamnya rukuk, Anda ikut rukuk. Jangan dipaksakan diteruskan. Nah, gimana kalau misalnya enggak dapat sama sekali di bacaan? Jadi begitu Anda masuk takbir Allahu Akbar, imam sudah mau ruku. Allahu Akbar, langsung takbir, langsung ruku. Maka berlaku hukum di situ bacaannya imam mewakili bacaan makmum. Jadi kalaupun Anda nggak sempat, karena nggak sempat baca, sudah terwakili bacaan makmum, imam, ditoleransi di situ. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan imam takbir, kemudian imamnya ruku, langsung ruku dan sudah mendapatkan 1 rakaat. Ya, sudah mendapat apa? 1 rakaat. Karena ruku itu disebut ruku batas rakaat. Jadi begitu Anda ruku, salah satu maknanya itu seakar dengan rak'ah. Ini sepakat Imam Fikih, nggak ada perbedaan di sini. Ingat, nggak ada perbedaan. Anda ngaji di kitab apapun sama semua. Jadi begitu mendapatkan ruku, imamnya ruku, itu batas rakaat. Anda takbir, langsung ruku, dapat 1 rakaat. Contoh tadi sholat subuh nih, masuk rakaat pertama, ya. Kemudian ketika mau gabung, walam yakul lahu kufuwan ahad, Anda takbir, imam ruku, Anda langsung takbir, langsung ruku. Nggak usah baca iftitah lagi, nggak usah baca Al-Fatihah lagi. Allahu Akbar, ruku.
Jelas ya? Nah, bacaan-bacaan yang tidak sempat dibacakan sudah terwakili oleh imam tadi, dengan kondisi yang tadi, ditoleransi. Tapi kalau masih mendapatkan imam berdiri, langsung bacakan Al-Fatihahnya, tapi kalau mau iftitah, bacakan yang pendek. Ya, baca yang pendek, setelah itu langsung baca Al-Fatihah sampai dengan 3 ayat, lalu kemudian rukuk. Jelas ya? Tapi nggak boleh menyengaja nunggu imam rukuk. Minum dulu dengan rukuk belum. Ini udah mau habis nih. Ya Allahu samad lam yalid wa lam yulad, baru Allahu akbar cuman ngejar rukuk. Nah, itu dosa. Ya, dan bisa membatalkan salat kalau disengaja, bisa membatalkan salat ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, untuk akun Dr. Games ya. Kalau bisa Anda bikin games yang syariah. Ya, coba dong ahli-ahli aplikasi ini bikin ya games-games yang betul, jangan bikin games-games yang mohon maaf mengarahkan pada dunia atau maksiat, atau bahkan dipakai peluang untuk maksiat, pakai judi macam-macam ya, kayak game online dan sebagainya. Bikin yang syariah kan bisa. Masa nggak ada sih aplikator yang muslim-muslim tuh, yang ahli aplikasi yang mau cari pahala dari situ? Tolong bikin dong ya. Game misalnya tentang apa? Ya taruhlah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bikin game tentang misalnya bagaimana mencapai Jabal Uhud, bagaimana mencapai atau game tentang memasuki kota Mekah, atau game tentang simulasi haji, gitu kan? Dibuat kalau masuk sini benar berapa poin, salah ini berapa poin, tuh ikut tuh kan? Dimulai kan, itu asik juga tuh. Ya, dibikin yang demikian. Masa nggak ada yang bisa bikin seperti itu ahli-ahli sekarang? Ya kan banyak di kita itu, dan insya Allah itu akhirat dicari, dunia akan ikut. Ya, kenapa tidak Anda buat misalnya simulasi tentang sholat, dibuat dari hadis-hadis Nabi, dari kisah-kisah. Kan ada orang yang dari sholatnya salah, dikasih pilihan sampai jadi benar. Kan bisa itu dikembangkan dalam bentuk game-game tertentu yang bisa bermanfaat. Dan anak-anak senang itu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun Lucky Store. Ya, semoga store Anda tetap lucky dan juga Allah berikan lucky untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau sudah menikah 5 tahun tapi baru tahu kalau wali nikah bukan nasab dari ayah kandung, itu bagaimana? Apakah harus menikah ulang? Begini, wali nasabnya itu apakah dibenarkan secara syar'i atau tidak? Misalnya wali kandungnya ayah kandungnya berhalangan karena tertentu, ya diwakilkan atau tidak, atau ada wali hakim yang dibenarkan secara syariat. Ya, kalau dibenarkan, misalnya begini, ayah saya sedang nggak ada nih, kan? Saudara mau nikah, dari nasab ini dari ayah kandung sudah tidak ada, digantikan misalnya oleh paman atau dari kakak kandung dan sebagainya. Nah, itu tidak ada masalah. Atau kemudian tidak ada ini, tapi ada wali hakim misalnya. Ya, kadang-kadang hidup pun kadang terlalu banyak terharu, ya khawatir akan nggak sempurna, diwakilkan kepada wali hakim misalnya, itu boleh. Ya, jadi dilihat aja jalurnya, dicek kembali. Kalau secara ketika menikahkan itu dibenarkan secara syariat sebagai wali hakimnya, dan ada di situ misalnya perjanjian atau ketentuan tertentu atau informasi yang disampaikan sehingga bisa jadikan sebagai dasar, itu sah. Ya, tapi kalau misalnya tidak sama sekali dan tidak tahu, dan memang kalau tidak tahu itu rafi'al qalam, terangkat ya dari hukum. Tapi kalau menyalahi ketentuan syariat, diulang di situ ya, diakad ulang. Tapi dalam konteks ini ketidaktahuan itu menjadikan hukum gugur. Jadi tidak dihukumi selama 5 tahun ini perbuatan zina, tidak. Waliyadzubillah, bukan ke situ arahnya ya. Tapi karena ketidakbenaran proses, dari sini diulang sebuah proses, tapi ma'dzur, ma'fu anhu, dimaafkan apa-apa yang telah berlalu, dan hukumnya berjalan. Tapi kalau misalnya yang dimaksudkan itu masih tetap sama dalam konteks keislaman dengan statusnya wali hakim, maka itu dibenarkan. Ya, tinggal dicek saja. Makanya mesti hati-hati ya. Mesti hati-hati kekinian teman-teman, karena dinamikanya kan sekarang berubahnya cepat sekali. Ya, karena itu ingat pesan Nabi, ingat pesan Nabi. Jadi pesan mama aja diingat, ingat pesan mama, apalagi pesan Nabi ya. Nabi SAW berpesan kepada kita semua, tunkahul mar'atu bi arba'in. Kalau ingin menikah itu cek 4 bagiannya. Ya, 4 bagian, di antara 4 itu nasabiha, nasabnya. Bukan jamaliha aja, bukan urusan cantik dan gantengnya, ya kan? Bukan urusan secara fisikalnya, bukan masalah hartanya saja, ya, tapi juga nasabnya, latar belakangnya. Makanya ada ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Yang ta'aruf itu kan ada taknya, ada alifnya. Taknya menunjukkan kesungguhan. Ya, kalau niat mau nikah itu harus sungguh-sungguh. Jangan nikah buat main-main. Ya, nikah itu bukan permainan, nikah itu ibadah. Nikah harus sungguh-sungguh. Kemudian ada alifnya. Alif itu saling. Sebelum nikah saling kenal dulu. Udah sungguh-sungguh saling kenali. Jadi 2 sisi. Bukan cuma 1 sisi, ya. Jadi 2 sisi 1, sisi 2, perempuan laki-laki saling kenal, ini si fulan dari mana asalnya, anak siapa dan sebagainya. Jangan sampai terjadi baru nikah, ya ternyata setelah 5 tahun baru ketahuan itu saudara sepersusuan misalnya.
Ya pernah diberikan ASI oleh ibu yang sama, itu kan harus dipisahkan kemudian. Ya hukumnya fasakh itu nanti oleh hakim dipisahkan seketika, kan nanti jadi nggak nyaman, kan terusuri semuanya. Dan semoga Allah berikan keberkahan pada pernikahan Anda, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kedamaian, sakinah, kemudian juga nilai rahmat, dan insya Allah diberikan mawaddah dalam kehidupan. Allah taala alam bis-shawab. Salam Ustaz Adi dari Bunda 13, akun Bunda 13, ya. Salam Ustaz Adi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan orang sakit koma, apa yang dibaca? Doa-doa untuk orang sakit pada umumnya, dan yang kedua adalah doa-doa khusus spesial bagi penyakit-penyakit yang sifatnya barangkali sebagian manusia sudah melihatnya cukup berat. Ya, doa-doa yang umum kita bisa bermohon kepada Allah seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan, Allahumma innaka antas syafi la syifaa illa bi syifaika, ya Allahumma shfi syifaan ajila syifaan la yughadiru saqama, misal itu yang paling standar. Atau ada doa-doa yang kita bisa teladani dari kisah-kisah para nabi, ya, yang pernah kemudian diuji dengan sakit dan diminta Rasulullah SAW belajar dari itu semua. Contoh misalnya kalau sakit-sakit standar yang kita rasakan sendiri, kita bisa bacakan sendiri, kita merasakan, kita bisa rasakan. Maka itu misalnya di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara di ayat ke-80, ketika doa Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan di situ, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Pegang yang sakitnya. Ya, dan saya biasa mengamalkan itu juga, dan alhamdulillah senantiasa mendapatkan barakah dari apa yang dimohonkan itu, ya. Jadi misalnya saya pas kemarin di Sumatera, teman-teman yang di Sumatera tahu itu, yang di Padang khususnya, yang saat saya ke Batu Sangkar sudah di Bukit Tinggi itu, ya, yang Bukit Tinggi itu dan setelah itu ke Aur Kuning gitu, ya. Itu kan teman-teman tahu sendiri, ya, suara itu hampir hilang gitu, dan ada satu momentum yang benar-benar hampir hilang, ya. Di Kalimantan bahkan hilang sama sekali. Waktu itu pernah saya ke Kalimantan, dan mudah-mudahan teman-teman insya Allah kita rencanakan sekali lagi. Itu hilang betul, mau ta'lim hilang. Ya, kemudian ya bismillah, ambil dipegang, dirasakan, kita mohonkan dengan tulus, ikhlas, kita minta, ya Allah, Engkau berikan amanat untuk mengajar, Engkau pula yang memberikan kelancaran, kemudahan. Kita minta, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ya. Untuk kita jadikan domirnya mukhatab, wa idza maridtu fa anta tashfin, ya Allah, kalau saya sakit pasti Engkau sembuhkan, gak mungkin Kau Maha Penyembuh, kan. Lalu kita berikan herbal tentu gitu kan, kemudian kita pegang lagi, alhamdulillah, begitu mulai mengaji keluar keluar sampai lancar. Nah, setelah selesai hilang lagi gitu. Nanti apa namanya, diberikan kesempatan istirahat, ada lagi, alhamdulillah. Nah, kalau yang kira-kira cukup parah, dokter mengatakan mustahil seperti ini, ada koma dan sebagainya. Nah, ini yang seperti ini bisa doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Itu di Quran surah ke-21. Coba ya lihat, Quran surah Al-Anbiya 21 ayat 83 sampai 84. Ayat 83-nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa ayyuba idna rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu doanya, ya. Dan aku buka, kata Allah, kisah Ayyub alaihissalam, dan belajarlah dari kisah Ayyub alaihissalam ketika beliau diuji dengan penyakit. Penyakitnya dulu, ya, disimpulkan bahwa tidak sulit untuk bisa mengatasinya. Tidak ada orang yang pernah mengalami itu, dan tidak ada orang yang diuji dengan itu setelahnya. Artinya akan melebihi apa yang diuji orang-orang kekinian. Ya, dan nggak terlukiskan kekinian oleh kita. Banyak riwayat menyebutkan apa jenis penyakitnya, tapi secara intinya medis sudah angkat tangan, sudah give up, nggak bisa ini. Maka apa yang terjadi ketika manusia sudah mengatakan nggak mungkin, ini tanda dari Allah supaya kita langsung memohon kepadanya. Dan Allah berkehendak mengabulkan langsung tanpa campur tangan siapapun untuk menunjukkan cinta kasih Allah. Nah, cinta kasih itu bisa lahir dari kesungguhan kita beribadah. Makanya kalau ada penyakit atau ujian apapun yang dirasakan berat, manusia nggak bisa atasin, ini tanda untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Ya, kalau udah diberikan begitu belum mendekat kepada Allah juga, bagaimana lagi diberikan cara untuk mengenal Allah, untuk bertakarub kepada Allah? Maka di antara doanya dibacakan yang tadi, anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Itu kan untuk pribadi. Kalau untuk orang lain bisa dikatakan annahu, ya kan, massanihi ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Tapi kalau kita mau bacakan full ayatnya begitu nggak apa-apa, diniatkan ibadah. Bacakan dalam sujud sambil tahajud malam, bacakan di sampingnya, minta sama Allah dengan kesungguhan, lalu didorong dengan sedekah, kan, dengan kebaikan-kebaikan. Niatnya untuk itu. Apa yang terjadi? Fastajabna, ya, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min ma lahu min dhurrin, ya, wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Jadi menerjemahkannya, kita terjemahkan, maka kami langsung jawab doanya. Ya kan? Maka disembuhkan Ayyub alaihissalam dari penyakitnya, didatangkan kembali keluarganya. Maksudnya setelah sembuh istrinya mengandung kembali, keluarganya kemudian balik dalam arti lahir lagi, bahkan lahir 2 kali lipat dari sebelumnya. Ada yang mengatakan sebelumnya anaknya 12 dan lahir kembar sampai ada 24 anak, kaya lagi setelah itu,
Tapi ujungnya lihat, wa dzikra lil abidin. Dzikra ini pengingat, contoh bagi orang-orang yang diuji dengan rasa atau ujian yang seperti serupa, substansinya sama walaupun dengan cara yang berbeda. Misal tiba-tiba Anda bekerja dari yang omsetnya, hartanya mapan, kaya, tiba-tiba kemudian hilang dalam sekejap, gitu kan? Wah, ada yang tertipu, ada yang macam-macam, hilang harta, ya, aset hilang. Nabi Ayub kan begitu, sehari hilang semua, ternaknya habis, ya, kemudian kebunnya terbakar dan sebagainya hilang. Yang kedua ada yang diuji dengan orang-orang terdekat yang meninggal dan sebagainya, ya, seperti Nabi Ayub diuji. Ya, kemudian yang ketiga dengan penyakit. Nah, kalau dia diuji itu dan memang sudah parah, orang mengatakan ini mustahil, maka apa yang dilakukan? Yaitu wa dzikra lil abidin. Abidin itu jamak dari kata abid. Abid itu orang yang meningkatkan ibadah kepada Allah. Maka kalau sedang diuji, kembali kepada Allah. Ya, kalau sedang kena musibah, kembalikan kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sedang diuji dengan apapun, kesenangan ataupun rasa duka, maka sadari diri, ini dari Allah, semua cuma titipan. Ya, semua ini diuji supaya kita lebih kuat lagi, supaya kita lebih mampu mengeluarkan kemampuan yang lebih hebat, supaya lebih dekat dengan Allah. Maka disadari. Kalau sudah sadar, segera lakukan pendekatan. Lakukan pendekatan kepada Allah, tingkatkan ibadah, ya, mohon doa, sabar jalan itu, sabar dulu. Sabar itu bukan diam, sabar itu terima sebagai ujian, ambil hikmahnya, tingkatkan ketaatan. Jadi kita bisa bangkit lagi, move on. Ya, setelah itu apa yang terjadi? Ayat 157-nya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Orang-orang yang demikian menerima dengan sabar, lalu dia alihkan energinya untuk berbuat yang positif, dia tingkatkan ketaatan, dia bangun tahajud, dia berdoa, kan, dan seterusnya. Maka kata Allah, itu dipuji orang ini, dipuji Allah. Ya, wa rahmah, dirahmati oleh Allah. Begitu dirahmati, wa ulaika humul muhtadun, dan kemudian diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengatasi persoalan yang sedang dia hadapi. Kadang-kadang langsung oleh Allah diberikan pancaran kemuliaannya. Kita doakan yang disebutkan di sini, tidak disebutkan namanya, tapi setidaknya kita bisa doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadaka wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkuruk antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi mardana shifaa'an 'ajila shifaa'an la yughadiru saqama ishfihi ya Allah kama syafaita ibadakal mu'minin kama syafaita ibadakal muslimin fi kulli makan waz zaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah sembuhkan, semoga Allah muliakan, dan semoga Allah berikan takdir yang terbaik insyaallah. Itu yang bisa kami lakukan dan mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Demikian. Terima kasih. Semoga Allah rahmati, Allah berkahi, dan semoga Allah menyayangi kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.